Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para hujat, bapak, para orang tua, sepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, adik kami Bapak Martubi beserta seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati Bapak aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, juga yang kami hormati Bapak Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Bapak Surya. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Mata'anallah bituli hayati. Semoga Allah panjangkan umur, tetap taat beribadah kepada Allah. Yang kami hormati, ada keluarga saya di sini, mamang saya, keluarga besar saya di sini. Mang Rohim ada nggak, Mang Rohim? Nggak hadir ya? Hadir. Dan juga adik-adik remaja, generasi muda, pelajar mahasiswa yang mudah-mudahan malam ini kita semua termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah. Amin. Yang selalu akan ingat dengan kematian. Amin. Selanjutnya perkenankanlah kami mewakili Bapak Martubi, adik kami, yang pertama mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang alhamdulillah bisa berkenan hadir malam ini, bisa mendoakan, dan juga terima kasih pada saat proses pemakaman kemarin dibantu dengan sedemikian rupa. Atas nama Bapak Martubi tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidak lupa pula tentunya dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, Bapak Martubi mohon maaf kepada bapak-bapak dan saudara semua bila mana di sana sini terdapat kekurangan baik segi penerimaan, penghormatan dan lain sebagainya. Mohonlah kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidak lupa pula kami aturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Aang Hunayfi. Ini ternyata beliau juga sama-sama dari bawah, maksudnya orang Cabang Bungin. Saya kesalahin, masuk Cabang Bungin bukan? Bukan ya? Pakis, masuk perbatasan Kerawang, orang dari bawah juga. Saya menaik dikit ke Tambun. Karena melalui wasilah beliau saya bisa kenal, alhamdulillah. Cuma tadi disebut-sebut kiai, saya pada kurang keringetan, Pak. Kenapa? Kayaknya saya belum pantas menyandang predikat itu. Ustadz juga kalau saya baru baunya, Pak, bau ustadz. Tapi kata guru saya, bau ustadz bagus daripada ustadz bau. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Musa, kenal Nabi Musa, Pak?
Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran paling banyak, dia 136 kali. Nabi Musa masuk kategori Nabi Ulul Azmi yang punya tingkat kesabaran yang tinggi, dan Nabi Musa juga termasuk Nabi Kalimullah yang bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran kita temukan salah satu ayatnya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Kemudian yang berkaitan dengan takjiah macam begini, itu Nabi Musa pernah tanya. Pada zamannya dulu tertuang dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis lapat redaksinya dari sana, tapi dia adalah firman Allah yang tingkatannya lebih tinggi daripada hadis-hadis Nabi yang sahih sekalipun, karena dia firman Allah. Mana hadisnya? Ma jaza'u man ajasuka. Kalau lengkapnya, ja'a fil hadisil qudsi annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul qala Musa li rabbih. Ada dalam hadis qudsi di mana Nabi Musa, Allah pernah berkata-kata kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu masuk kategori nabi yang paling rewel, Pak. Kaitan dengan takziah macam begini, nanya itu dia. Apa kata dia? Ya Allah, mazaja'u man ajasukla. Apa balasan, faedah, manfaat orang yang menghibur orang yang ditinggal mati salah satu keluarganya? Kita bukan hanya menghibur, menemani, tapi mendoakan juga. Iya. Kemudian Allah berfirman, qala, Allah berfirman, uziluhu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Aku akan berikan naungan ia pada suatu hari di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Dailami, Abi Bakar, Imran Ibni Husain. Lengkap banget tuh. Mereka kalau ada orang-orang yang baru kenal, baru belajar, suka membid'ah-bid'ahkan tahlil dan segala macamnya, dia belum nemu hadis ini nih. Ini firman Allah, lapat redaksi dari Rasulullah. Ini hadis qudsi. Tahlil dia bilang bid'ah. Makanya ada, Pak, di mana-mana tuh ada gerakan namanya GET, gerakan anti tahlil. Waduh, ada itu. Hingga kan di kampung itu nggak ada orang, dia doang jadi ustadznya. Lah yang tadi yang bilang gerakan anti tahlil malah dia sekarang paling apa namanya, yang dipanggil-panggil terus. Kata bilang kalau belajar belum panjang jangan ngomong dulu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan kita semua mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan selalu naungannya. Amin ya Rabbal. Tuh, kita bukan hanya menghibur, menemani, tapi mendoakan. Ada dalam suatu hadis, ini hadis sahih nih. Kalau kata baca hadis ini, kadang-kadang anak sekarang suka nanya-nanya mulu. Ini hadisnya sahih bukan nih? Kan begitu kadang-kadang anak sekarang. Makanya kita bekali. Kalau tadi firman Allah sampai melawan, coba kan itu kan? Ada hadis qudsi. Ja'a rojulan, datang seorang laki-laki atan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha. Lengkapnya dari Siti Aisyah ini hadis. Siti Aisyah kenal nggak? Siapa? Siti Aisyah yang dimaksud adalah Siti Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gadis anak Abu Bakar Siddiq. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia ngomong tuh orang laki-laki itu, didengar oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, inna ummi yaqtulitak walam tusi. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia tapi dia belum sempat berbicara. Wa ajudu kalau takallama tasadaqah, saya mengira andai kata dia bisa ngomong sebelum kematiannya.
pasti dia akan bersedekah. Apalagi ajrun inta sodaktu anha, apakah ibu saya dapat pahala jika saya anaknya bersedekah untuk dan atas namanya? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya, dapat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukharinya nomor 1388 dan Muslimnya nomor 1004. Ayo menyangkal dari mana? Ini hadis sahih dari Siti Aisyah. Supaya saya catat Pak apa itunya, nomor-nomornya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi boleh umpamanya Syarif nih anaknya bersedekah untuk dan atas namanya ke masjid. Apa masjid? Apa nama itu? Al-Hakimiyah, Hasimiyah, ke musola bersedekah untuk ibu saya, itu sampai. Karena hadisnya ada. Tuh. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang sekarang kadang-kadang kan begini, kalau melakukan sesuatu harus ada dasarnya, kan begitu ya Pak ya? Tuh, emang tahlil zaman Nabi nggak ada, ya kan? Nggak ada. Tapi kita kan lihat kemarin terus belajar terus, tanya terus, belajar terus maksudnya, ya Pak. Bapak dan saudara sekalian yang hadir pada malam yang ketiga ini, kalau niatnya dari rumah, bukan hanya tahlil, kalau ada yang ceramah saya ikut ngaji, nuntut ilmu, maka Bapak dapat pahalanya luar biasa. Orang yang niat dari rumahnya datang ke majelis ilmu, maka itu lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang kuat sholat sunat 1000 rakaat? Ayo dah, ya kan? Yang wajib aja kadang-kadang, ya kan? Jeblos. Makanya mohon maaf banget, saya kemarin teriak lagi ada almarhumah masih belum habis dimandiin. Saya pikir waktunya udah waktu maghrib lewat. Ayo Pak, sholat jenazah itu fardu kifayah, cukup 2 orang juga nggak masalah. Tapi buat diri kita, sholat yang 5 waktu itu adalah fardu ain, wajib setiap pribadi. Mohon maaf kalau saya lancang karena terpanggil aja, karena di sini banyak saudara dan keluarga saya. Kasihan kalau kagak pada sholat, kan begitu Pak. Ntar dah saya kasih tahu ayatnya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana Pak? Banyak bisa ngomong. Oh iya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi intinya bahwa mendoakan orang meninggal sampai tuh bersedekah untuk dan atas nama orang tua kita yang meninggal, sampai kita kirimkan bacaan Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, sebagainya. Mohon kepada Allah untuk almarhum orang tua kita yang telah mendahului kita, itu sampai. Kalau bilang ada yang kagak sampai, Bapak mati dulu dah. Kan begitu ya logikanya. Ntar kita kirimin Fatihah dari sini, kira-kira kagak nyampe, lah balik lagi dah. Luar biasa. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi sholat itu penting ya Pak ya. Saya cuma mengomentari sholat yang kemarin ini karena saya baca merenung dalam sebuah di rumah itu, ya Allah, kalau masih banyak orang yang enggak pada sholat, saya ngeri doang. Makanya saya cuma nyampain doang. Saya baca dalam firman Allah itu dalam surah Al-A'raf ayat 179. Kalau enggak percaya, Bapak lihat lagi dulu mana nantinya. Di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, walaqad jarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari makhluk bangsa jin dan manusia. Kenapa demikian?
Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat bagaimana kebesaran Allah. Langit ditinggikan, bumi didatarkan. Kalau makhluk-makhluk Allah disuruh aja, air aja suruh habisin Aceh, betul nggak? Nggak perlu pakai hitungan waktu dan detik. Bahkan air juga pernah menenggelamkan dunia ini zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makhluknya air, angin, makhluk-makhluk Allah itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Tidakkah dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya? Walahum ajanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar seruan Allah, panggilan Allah. Mana seruan Allah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu seruan Allah. Tapi masih banyak orang yang ngomong hayya, tidak salat juga tidak salah. Betul nggak? Orang sini mah kagak, orang sini mah enggak, orang sono Pak. Sholat, orang sini ora. Iya kan? Sholat itu penting, fardu ain, wajib pada setiap pribadi muslim. Dalam hadis yang lain menyatakan dari Imran bin Husain, kalau kau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, nggak bisa berbaring, pakai bahasa isyarat, nggak bisa pakai bahasa isyarat, disolatin. Ini hadis sahih lagi nih, kalau saya baca panjangan lagi. Itu wajibnya sholat. Makanya kalau orang yang mengabaikan sholat, naudzubillahi min jali. Dikasih mata suruh melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dikasih telinga suruh mendengar seruan Allah, tapi diem baik, pura-pura tegong. Ya tahu tegong? Pura-pura butek, biarin dah. Baru maghrib, ya kan, belum isya. Bilang isya belum subuh, ya kan. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Pak, sebenarnya kita ini dalam bahasa Arab disebut hayawanun natik, hewan yang bisa berkata-kata. Disebut hewan juga kita, cuma dalam bahasa Arab hayawanun natik, hewan yang bisa berkata-kata, bisa ngomong. Betul nggak Pak? Kita kan beda tipis Bapak. Contohnya aja dah, Bapak kenal monyet nggak? Kenal monyet nggak? Kenal monyet? Ayo kita banding-bandingin. Manusia makan, monyet makan. Manusia minum, monyet minum. Manusia kawin, monyet kawin. Manusia punya anak, monyet punya anak. Manusia sholat, monyet kagak sholat. Seperti kalau ada manusia nggak sholat sama dengan Luar biasa. Maaf, saya cuma banding-bandingin Pak, supaya saya punya saudara dan keluarga biar pada sholat semuanya gitu, supaya kan masuk juga bareng enak kan gitu. Amin. Saya sedih, saya rupanya kenapa saya sampaikan, karena saya lebih tahu duluan kan begitu. Amin. Tahun 76 saya sering lewat jalan sini Pak, jalan kaki dari Pulau Puter ke Gabus sampai ke Jumalang. Saya kalau di Jumalang waktu itu. Itulah orang-orang yang lalai, Pak. Sebenarnya kita ini dalam bahasa Arab disebut hayawanun natik, hewan yang bisa berkata-kata. Disebut hewan juga kita, cuma dalam bahasa Arab hayawanun natik, hewan yang bisa berkata-kata, bisa ngomong. Betul nggak Pak? Kita kan beda tipis apa? Contohnya aja dah. Bapak kenal monyet nggak? Kenal monyet? Ayo kita banding-bandingin. Manusia makan, monyet makan. Manusia minum, monyet minum. Manusia kawin, monyet kawin. Manusia punya anak, monyet punya anak. Manusia sholat, monyet
kagak sholat berarti kalau ada manusia nggak sholat sama dengan luar biasa. Maaf, saya cuma banding-bandingin Pak, supaya saya punya saudara dan keluarga tidak pada sholat semuanya gitu, supaya kan masuk juga bareng kan. Saya sedih, saya rupanya kenapa saya sampaikan, karena saya lebih tahu duluan kan begitu. Tahun 76 saya sering lewat jalan sini Pak, jalan kaki dari Pulau Bunter ke Gabus sampai ke Ujung Malang. Saya ke Ujung Malang waktu itu tahun 76 sampai 78 kali, 3 tahun saya. Lanjut saya nyambung ke Yapi. Saya lewat sini Manggul Beras, 3 gantang kuat, masih muda, bocah ya kan, lewat kampus on jalan. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita bandingkan lagi. Bapak punya istri, istri Bapak tidak melakukan sholat, berarti Bapak setiap malam ngegepin. Nah, benar kan? Nah iya, baca doa kagak, mulai ke curang mari. Nah kalau istrinya rajin ngaji, balik. Ya, mungkin bapak mau ya. Bapak dan saudara hidup bermasyarakat ini kan bertetangga, ini enggak? Bertetangga hidup, tetangga bapak, tetangga ibu, enggak sholat berarti bapak ibu hidup bertetangga dengan, kan sama aja begitu. Adik-adik remaja yang pacaran, adik-adik remaja, generasi muda yang pacaran, punya pacar nggak sholat berarti pacaran dengan. Makanya mulai sekarang ya, mari kita sholat. Jangan seperti lagu qosidah dari Batu Jaya itu, saya masih ingat. Subuh kesiangan, nggak sholat ya, kesiangan. Johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib ketiduran, isya kemalaman. Iya, benar pada sholat. Iya benar, kemalaman. Itu lagu senang, nggak relevan itu, nggak kena sholat semua ya. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari saya menyuruh diri saya, keluarga saya, saudara saya semua, jangan tinggalkan sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali diperiksa di alam kubur kita, di hari kiamat kita, sholat kita. Kalau baik sholat kita, baik semua amal ibadah kita yang baik. Kalau rusak sholat kita, rusak juga udah. Jadi Bapak dan saudara sekalian, Ustaz Ahmad ceramah udah sini aja ya, udah segini aja ya. Emang mau bayar berapa? Intermejo. Jadi biasanya saya kalau ngomong sedikit-sedikit takut dia rasional itu. Masya Allah. Pulang bawa upload Pak. Tapi saya bukan Ustaz upload Pak. Intermejo Pak, itu di sono. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting bagi kita sekarang, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jangan ditinggal. Saya masih ingat terngiang-ngiang di telinga saya pesan ibu saya. Orang sini pasti kenal Ibunda Hajah Maryamah, kenal? Kenal ya? Laki-laki pernah kenal lah ibu saya. Iya. Neneknya ini uak saya, uak seni. Kenal dah. Itu pesan, tolong kalau ada di mana pun jangan sampai tinggalin sholat. Jadi saya terngiang terus sehingga dimanapun saya berada, insya Allah sholat tidak mengajikan. Ya Pak ya, doain saya juga semua, karena biasanya orang yang suka banyak ngomongnya banyak salahnya. Man kasurok kalamuhu kasurok satuhu.
siapa orang yang banyak doyan ngomongnya pasti banyak salahnya. Maafin saya tadi ngomong Yasin bin Mantusan aja ya. Iya, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk malam ini. Sampai di sini aja ya Pak ya. Insya Allah besok-besok ada waktu saya bisa mengolah di sini. Amin ya Bapak. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Buah semangka, buah rambutan, buah jeruk, buah anggur, semua itu nama buah-buah. Punya rezeki di tengah sawah pon katuk daunnya runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.